Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membahas tentang apakah Indonesia negara hukum, kekuasaan, atau kesejahteraan. Sebelum membahas tentang spesifik negara Indonesia, kami akan menjelaskan dulu masing-masing apa itu negara hukum, negara kesejahteraan, dan juga negara kekuasaan. Baik, saya langsung masuk ke konsep yang pertama, yaitu negara hukum. Boleh next slide. Jadi, negara hukum itu dalam pembagian klasik itu dibagi dua pengertian, yaitu Rechtsstaat yang berasal dari tradisi hukum di Eropa kontinental dan rule of law yang berasal dari tradisi hukum common law. Walaupun nantinya dalam perkembangannya definisi negara hukum modern itu sudah mencakup dua definisi negara hukum dari dua bahasa tersebut. Bahkan di definisi modern yang dicetuskan oleh International Commissions of the Jurists itu dimasukkan lagi ada satu prinsip baru, yaitu impartiality of the court, ya, peradilan yang bebas, peradilan yang merdeka, yang mana di konstitusi kita itu sudah diatur. Pasal 24 UUD NRI itu mengatur tentang lembaga kehakiman adalah lembaga yang merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan. Ya, boleh di next. Nah, definisi negara hukum secara klasik yang pertama itu ada Rechtsstaat yang dicetuskan oleh Julius Stahel. Jadi menurut Julius Stahel itu ada 4 prinsip agar negara itu bisa disebut sebagai negara hukum, yaitu perlindungan hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, pemerintahannya berdasarkan undang-undang, dan adanya peradilan tata usaha negara. Nah, di sini memang di Rechtsstaat ini dia sangat fokus menekankan bagaimana mengikat negara itu menjadi subjek hukum. Jadi dia menekankan sebenarnya di Rechtsstaat ini untuk melimitasi kekuasaan negara. Bisa dilihat dari pernyataan-pernyataan Julius Stahel ini, kebanyakan dia ada disebut pemerintahan berdasar undang-undang, adanya pembagian kekuasaan, adanya peradilan tata usaha negara. Karena memang ini adalah respon dari Mahstat, ya, antonimnya Rechtsstaat, yaitu negara berdasarkan kekuasaan. Ya, jadi penguasa itu dia sewenang-wenang tanpa ada limitasi dari hukum. Maka muncullah Rechtsstaat yang dari kalau di tradisi Eropa kontinental. Boleh next. Nah, sedangkan negara hukum dalam pengertian rule of law, dia menekankan ke subjeknya itu bukan negara sebenarnya, tapi masyarakat. Bisa dilihat di sini ada equality before the law, kesamaan di hadapan hukum. Terus due process of law. Ya, jadi dia hukumnya itu dia lebih menekankan ke hukum-hukum non-hukum publik dalam ranah hukum administrasi dan hukum ketatanegaraan. Ya. Kalau menurut Evidesi, guru besar ilmu hukum Oxford, gitu. Nah, nantinya ada pandangan kritis dari Wolfgang Friedman yang dia membagi rule of law ini menjadi dua pengertian, ya, dalam arti formil dan dalam arti material. Dalam arti formil, rule of law diartikan sebagai rule of the wet, ya, undang-undang tertulis, the rule of undang-undang tertulis gitu. Tapi ada lagi, ya, rule of law yang lebih mutakhir, ya, disebut oleh Wolfgang Friedman itu sebagai rule of the just law, rule of hukum yang adil. Gitu. Jadi pembedaan ini sebenarnya semata-mata untuk memberi penegasan bahwa rule of law tidak semata-mata membawa keadilan, substansi hukumnya juga berpengaruh. Kalau hukumnya dia tidak mencerminkan keadilan, bisa-bisa ya walaupun ditegakkan itu hukum, ya, dilakukan supremacy of law, ya kalau hukumnya jelek ya outputnya juga jelek. Gitu. Jadi Wolfgang Friedman di sini memberikan pandangan kritis gitu, terhadap rule of law ini. Nah, kalau kita bisa lihat juga, ini juga didukung oleh salah satu dosen
filsafat di University of Vienna, itu ada namanya Herrinda, dia itu membuat buku yang berjudul The Justifications of Injustice. Ya. Jadi pembenaran ketidakadilan, ya, bukunya dia itu. Dia melihat Führerstaat, negara Nazi Jerman, itu walaupun dia negara hukum, ya, tapi hukumnya itu bukan hukum yang mencerminkan keadilan menurut dia. Evil laws, dia bilang itu. Jadi ya itu sedikit aja gambaran kritis tentang rule of law. Bagaimana dengan di Indonesia? Ya kalau secara yuridis di Indonesia itu dia mengambilnya material. Karena di pasal 24 UUD itu disebutkan kehakiman itu bukan hanya menegakkan hukum. Di sana ada kata dan keadilan. Gitu. Jadi menunjukkan bahwa bukan hanya hukum yang ditegakkan. Maksudnya bukan hanya hukum dalam arti peraturan tertulis, tapi juga keadilan di situ. Maka dari itu, secara yuridis bisa dikatakan Indonesia itu negara hukum material. Ya. Boleh lanjut? Baik, selanjutnya adalah negara kekuasaan. Next. Negara kekuasaan atau dapat disebut juga dengan Machtstaat pada konsep negara kekuasaan, pemilik suatu negara adalah penguasa. Nah, dalam dunia empiris berarti bahwa penguasa mempunyai kekuatan yang real atau nyata untuk melakukan aktivitas atau kehendak sesuai dengan kemauannya. Para penguasa bisa melakukan apa saja kepada negara dan juga apa-apa yang berada di dalam negara. Dalam undang-undang juga untuk konsep negara kekuasaan telah disebutkan bahwa kedaulatan pada negara tersebut berada di tangan raja atau kedaulatan tertinggi negara berada di dalam tangan raja. Artinya, rakyat di sini hanya berperan sebagai objek dari para penguasa atau dapat disebut juga dengan pelayan-pelayan, hamba, atau bahkan budak daripada penguasa. Nah, lanjut. Selanjutnya ada indikator suatu negara yang dikatakan sebagai negara penguasa. Yang pertama, hukum tertinggi dari dan dalam negara adalah kehendak penguasa. Seperti apa yang tadi saya bilang, para penguasa bisa melakukan apa saja pada negara dan apa-apa yang ada di dalam negara, termasuk hukum itu. Jadi, hukum bisa dimainkan oleh para penguasa tersebut. Kemudian yang kedua, penguasa tidak terikat dengan tata cara yang tetap, tetapi tujuan dan kehendak penguasa yang membenarkan tata cara atau formalitas. Pada contohnya, para penguasa ini misalkan ingin membuat hukum. Membuat hukum ada tata caranya. Cuma karena penguasa adalah pemilik negara, maka mereka bisa mengabaikan tata cara yang sudah dibuat. Akan tetapi, tata cara ini dibuat untuk objeknya. Siapa objeknya? Yaitu masyarakatnya, penduduknya. Kemudian yang ketiga, pemerintah adalah penguasa pemilik negara atau mereka yang ditunjuk, dipercaya, atau dikuasakan olehnya. Pemerintah itu kan orang-orang yang menjalankan negara. Sedangkan para penguasa itu adalah pemilik negara. Bisa jadi pemerintah itu diduduki oleh penguasa negara dan bisa jadi juga pemerintahan diisi oleh orang-orang yang ditunjuk, dipercaya, atau dikuasakan oleh para penguasa tersebut. Untuk apa? Untuk dijadikan bonekanya. Dijadikan boneka para penguasa. Jadi yang mengatur segalanya tetap para penguasa, tapi mereka menitipkan tersebut kepada para orang-orang yang ditunjuk. Lanjut. Oke, selanjutnya adalah konsep negara kesejahteraan. Boleh next. Oke, negara kesejahteraan atau kita yang menggunakan sistem pemerintahan kesejahteraan rakyat. Next. Pengangguran dan lain sebagainya.
Kemudian ada kebijakan-kebijakan publik yang bersifat pelayanan, perlindungan, dan pencegahan terjadinya masalah-masalah sosial. Selain itu, harus stabil dalam pemerintahannya di segala bidang. Hak yang cukup bebas ini kemudian merambah ke ranah privat yang termanifestasikan dalam bentuk kebijakan-kebijakan atau peraturan-peraturan. Walaupun konsep penegaran, yang pertama ada model minimal, yang mana metode ini yaitu pemerintah. Model minimal ini dianut oleh negara-negara Latin seperti Brasil, Italia, Spanyol, Chili, dan kemudian di negara Asia seperti Sri Lanka, Filipina, Korea Selatan, dan juga Indonesia. Kemudian adalah konsep universal atau institusional, yang mana konsep ini memandang bahwa kesejahteraan adalah merupakan hak seluruh warga negara, sehingga pelayanan dilakukan secara tetap serta tidak lagi memandang sosial. Konsep ini dianut oleh negara Swedia, Finlandia, Norwegia, dan juga Denmark. Kemudian ada konsep negara model korporasi atau Bismarck. Model ini sama seperti metode sebelumnya itu universal, dan sistem jaminan sosialnya juga dilakukan secara melembaga dan luas, tetapi yang cukup memberi perbedaan antara. Kemudian ada konsep negara yang terakhir, yaitu konsep model residual, yang mana berdasarkan model ini negara memberi pelayanan sosial khususnya kebutuhan dasar diberikan terutama kepada kelompok-kelompok yang kurang beruntung atau disadvantaged group seperti orang miskin, pengangguran, penyandang cacat, dan orang lanjut usia yang tidak kaya atau tidak berkekurangan maksudnya. Model ini memberikan pelayanan sosial berdasarkan hak warga negara dan memiliki cakupan yang luas. Perlindungan sosial dan pelayanan diberikan secara temporer dan diberikan secara ketat dan efisien. Pembantuan itu diberikan dalam waktu yang singkat, dan jika sudah terpenuhi akan segera diselesaikan atau diberhentikan. Model ini dianut oleh negara-negara Anglo-Saxon seperti Inggris, Amerika Serikat, dan New Zealand. Berikut ya. Oleh karena itu, konsep mana yang diterapkan di Indonesia? Nah, jadi Indonesia adalah negara hukum sekaligus negara kesejahteraan. Secara yuridis, Indonesia adalah negara hukum. Jadi berdasarkan pasal 1 ayat 95, bab 10 hak asasi manusia UUD NKRI 1945 tentang kekuasaan kehakiman. Kemudian dari UUD 1945, negara Indonesia adalah negara hukum. Di pasal 1 ayat 3 ini mempunyai makna bahwasanya Indonesia adalah negara hukum yang pelaksanaan ketatanegaraannya dilaksanakan berdasarkan peraturan seluruh warga negara. Nah, jadi kalau untuk Indonesia, negara hukum itu didasarkan pada nilai yang merupakan pandangan hidup bangsa dan bersumber dari segala sumber hukum. Yang dimaksud adalah hukum di Indonesia harus dilandasi dengan semangat menegakkan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sebagaimana yang terkandung dalam Pancasila. Nah, kemudian berdasarkan pasal 1 ayat 2, kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Jadi di sini tuh Indonesia adalah negara demokrasi konstitusional, sehingga hakikat dan tujuan dari konsep negara hukum yaitu melalui aturan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, selain itu, kenapa Indonesia bisa dikatakan sebagai negara hukum? Ya, karena Indonesia itu sudah memenuhi syarat sebagai negara hukum. Syarat untuk menjadi negara hukum, yang pertama, adanya asas legalitas yang berarti pemerintah bertindak semata-mata atas dasar hukum yang berlaku. Kemudian yang kedua, adanya kebebasan dan kemandirian kekuasaan kehakiman, terutama dalam fungsinya untuk menegakkan hukum dan keadilan. Dan yang ketiga, adanya jaminan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Dan yang keempat, adanya pemerintahan berdasarkan sistem
sistem konstitusi atau hukum dasar. Oke, lalu bagaimana dengan negara kesejahteraan? Kembali kepada definisi dari apa yang disampaikan oleh Prof. Mokhtar Kusumaatmadja, beliau menjelaskan bahwa hukum adalah sekumpulan asas-asas, kaidah yang mengatur masyarakat dan juga menyangkut soal proses dan lembaga. Dalam definisi yang disampaikan oleh Prof. Mokhtar Kusumaatmadja, ada 4 poin yang bisa kita ambil sebagai bahan renungan dalam malam ini dalam menentukan apakah negara Indonesia adalah negara hukum atau negara kesejahteraan atau bahkan negara kekuasaan gitu. Ada 1 poin yang paling penting, yakni adalah poin proses yang dimaksud oleh Prof. Mokhtar Kusumaatmadja dalam bukunya, yakni proses penegakan hukum dan proses pembentukan hukum. Tentunya ketika kita bicara soal pembentukan hukum, ketika kita bicara soal penegakan, teman-teman, karena apa yang telah disampaikan oleh Aristoteles, Plato, dan Socrates, mereka bertiga adalah filsuf Yunani yang seringkali menyebutkan bahwa intisari dari penegakan hukum, intisari dari proses hukum adalah keadilan. Dan ketika kita bicara soal keadilan, maka rasanya tidak akan pernah keadilan itu dicapai manakala kesejahteraan tidak masuk dalam pembicaraannya. Oleh karena itu, di sini negara Indonesia adalah negara kesejahteraan sosial atau social welfare state, sebagaimana dirumuskan dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan bab ke-14 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan judul Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial. Mengapa ini dicantumkan? Beberapa kali tadi sudah dijelaskan oleh Saudara Farhan dan Saudara Najwa bahwa negara kita ini adalah negara hukum. Tapi konsep negara hukum ini tentunya tidak bisa dilepaskan dari konsep kesejahteraan, teman-teman. Tadi sudah dijelaskan juga bahwa negara hukum itu erat kaitannya juga dengan demokrasi. Bicara soal demokrasi adalah bicara soal pembagian kekuasaan. Bicara soal pembagian kekuasaan adalah dalam rangka mengurangi kesengsaraan. Ini erat kaitannya dengan kesejahteraan, dengan konsep-konsep negara kesejahteraan. Ini pula yang dicantumkan dalam sila kelima dalam Pancasila, yaitu kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tadi juga telah disebutkan bahwa konsep negara kesejahteraan itu dalam rangka membentuk negara yang stabil. Ini juga yang ada dalam konsep negara hukum, pembagian kekuasaan. Kita tahu di negara Indonesia ada pembagian kekuasaan seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ini pembagian kekuasaan dalam rangka mengurangi kesengsaraan yang berada dalam konsep negara kesejahteraan dan juga konsep negara hukum. Next. Baik. Dan bicara soal keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebelum masuk ke dalam materi, kita harus pahami betul-betul bahwa negara Indonesia didirikan dalam rangka memiliki kesungguhan, kawan-kawan. Memiliki kesungguhan dalam rangka memajukan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, baik lahir maupun batin. Negara Indonesia juga adalah sebuah negara demokrasi yang mengakui dan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dengan mengutamakan prinsip permusyawaratan dalam lembaga perwakilan rakyat yang tadi telah disebut beberapa kali oleh kawan-kawan kita mengenai negara hukum dan konsep negara kesejahteraan. Dan posisinya, negara Indonesia ini wajib, sebagai negara kesejahteraan, wajib menjamin setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan, pekerjaan, dan penghidupan yang layak, bermartabat, dan berkeadilan. Tentu saja konsep-konsep ini tidak, ini adalah satu bentuk anasir-anasir yang ada dalam bentuk konsep negara kesejahteraan. Dan sebagai negara yang menjunjung tinggi kesejahteraan, bangsa Indonesia juga harus mengambil sebuah keputusan dengan berdasarkan kepada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan dalam semangat hikmat kebijaksanaan, dalam permusyawaratan untuk mewujudkan keadilan. Ini pula yang tadi telah disebutkan oleh Saudari Najwa. Oleh karena itu, jika ditelisik secara keseluruhan isi dari Undang-Undang Dasar 1945 dan sumber-sumber hukum materi lainnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum yang material atau negara dengan konsep welfare state, di mana negara mempunyai tanggung jawab yang mutlak untuk memajukan kesejahteraan umum
dan memajukan keadilan sosial maksud saya bagi seluruh negaranya. Oleh karena itu sekali lagi saya tekankan bahwa konsep negara kesejahteraan itu erat kaitannya dengan konsep negara hukum, yang mana negara hukum ini memiliki tujuan yang ini meningkatkan keadilan, kawan-kawan. Oleh karena itu keadilan dengan kesejahteraan tidak bisa dipisahkan antara satu dan yang lainnya. Demikian, terima kasih dari penjelasan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.